Selama masa karantina untuk memudahkan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sleman menggandeng jasa ojek online untuk berbelanja di 20 atau pasar tradisional dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan dan agar masyarakat tetap aman berada di rumah. Pandemi COVID-19 berimbas kepada perilaku masyarakat. Di tengah ancaman virus ini, masyarakat diharuskan menjaga jarak satu dengan yang lainnya, tetap di rumah untuk memutus rantai persebaran virus corona. Dengan kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka belanja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pun menjadi pilihan yang aman. Salah satunya kini melalui sebuah aplikasi di smartphone, warga bisa bertransaksi membeli kebutuhan pokok tanpa harus datang langsung ke pasar tradisional dengan memanfaatkan jasa ojek online. Cara ini untuk mengurangi kerumunan di pasar tradisional di mana pada masa Ramadan dan jelang Lebaran yang biasanya mengalami peningkatan transaksi. Sudah ada Anissa Rizkia di Pasar Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Selamat siang, Anissa, ini bagaimana cara distribusi sayur dan sembako yang memang dibantu oleh jasa ojek online? Ya, Lovi dan juga pemirsa, saat ini memang cara pendistribusian sembako baik itu sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di wilayah Sleman ini cukup berbeda, yakni dengan diberlakukannya sistem belanja online. Di mana di salah satu pasar yang ada 21 pasar yang sudah diberikan layanan belanja online ini oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Di Pasar Cebongan ini nampak penjual menjual dagangannya hanya dengan menggunakan aplikasi online saja. Dan di samping saya ada Ibu Sri Muslimatun selaku Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ibu, bisa dijelaskan sebenarnya apa yang menjadi dasar dengan diberlakukannya kebijakan baru yakni belanja online yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan ojek online ini? Alhamdulillah begini, Mbak. Dengan adanya COVID-19 ini tentu ada aturan-aturan antaranya physical distancing dan social distancing. Masyarakat harus tinggal di rumah sehingga pedagang kemudian tidak bisa menjajakan dagangannya. Sementara itu masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga untuk mendongkrak perekonomian di Kabupaten Sleman ini, maka kemudian diadakan MOU antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan PT Grab Technical Indonesia. Nah, ini melibatkan 20 pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sleman dan 1 PKL pasar. Nah, ini sangat menolong. Jadi masyarakat yang dia tetap tinggal di rumah, tetapi dia mendapatkan kebutuhannya sehari-hari dengan cara pesan melalui online di 20 pasar ini. Tergantung mereka tinggalnya di mana, yang paling dekat tentu. Kemudian pedagang pasarnya juga meskipun kunjungan di pasar itu berkurang karena aturan tadi, dia tetap bisa menjajakan dagangannya. Jadi inilah yang kemudian bisa menjadikan ketahanan ekonomi di Kabupaten Sleman. Nah, ini sudah dilakukan penandatanganan kerjasama ini memang baru 8 Mei, tetapi sesungguhnya ini sudah kita mulai sejak 1 bulan yang lalu. Nah, dari 1 bulan yang lalu itu sudah terjadi transaksi sebanyak 169 juta rupiah. Nah, setiap kelompok maka sudah per kelompok itu mendapatkan transaksinya itu antara 250.000 sampai 4 juta sekian. Jadi inilah yang kemudian sangat menolong di Kabupaten Sleman, dan untuk itu saya perlu keliling menyambangi, menanyakan kepada pedagang pasar apakah cukup lancar. Kemudian saya juga ke masyarakat juga, apakah mereka juga bisa terlayani dengan baik, karena di dalam salah satu isi dari MOU itu maka akan disampaikan tepat waktu gitu, dengan macam jenis sesuai dengan pesanan, artinya kualitasnya terjaga, kuantitasnya terjaga, dan kontinuitasnya juga terjaga, seperti itu.
Nah, Bu Sri, ini saat ini memang pedagang merasa diuntungkan, namun melihat jumlah pedagang yang terdaftar di aplikasi itu hanya sekitar 8 pedagang saja. Nah, itu sisanya Bu, sementara di Pasar Cebongan ini cukup banyak sampai ratusan ya Bu ya. Ini bagaimana Bu? Ya, namanya juga sesuatu yang baru. Ini kan melalui media sosial. Meskipun kita akui media sosial itu sudah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi tetap saja ada batasan-batasan tertentu, kekhawatiran-kekhawatiran tertentu bagi mereka yang belum pernah berdagang online. Sehingga setelah 1 bulan ini, kemudian mudah-mudahan mereka merasakan ternyata ada bedanya mereka yang berdagang melalui online tidak terganggu. Karena saya tanya tadi juga lumayan banyak omsetnya lumayan banyak, sehingga dia kalau dulu sebelum COVID itu dia misalnya bisa mengumpulkan untung kira-kira 100 salah satu pedagang nih, setelah pakai online ini bergeser sedikit lah. Coba kalau nggak pakai online ini sepi sekali gitu. Jadi, terima kasih sekali Bu Sri atas waktunya, dan itu tadi penjelasan dari Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Dan untuk mengetahui tidak hanya bagi para pembeli saja yang dimudahkan, namun bagaimana imbas yang dirasakan oleh pedagang di Pasar Cebongan ini. Bersama saya Ibu Hartini. Selamat siang Ibu, selaku pedagang penjual sembako dan juga cemilan ya Bu ya. Baik, Ibu bisa dijelaskan Bu, setelah di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan adanya aplikasi yang bekerja sama dengan salah satu ojek online ini, bagaimana Bu dengan tingkat penjualannya? Sangat membantu sekali Mbak, karena corona itu jadi orang-orang malas ke pasar. Dia senangnya pokoknya pakai online gitu. Jadi kita juga mengikuti, kita cuman promosikan nanti barang-barang apa yang kira-kira dibutuhkan gitu. Lalu dia nanti WA gitu kan kita kirim secepatnya gitu, kita pilih kualitas yang paling baik. Takutnya nanti kan dari pelanggan itu ada yang komplain atau apa. Jadi selama ini bagus sekali, dia juga merasa terbantu, kita juga omsetnya jadi agak nggak begitu merosot sekali gitu Mbak. Ya. Nah, kalau kendala yang Ibu rasakan selama melayani para pembeli online selama ini? Ya kadang ada yang agak rewel mungkin karena harganya kan kalau sembako itu turun naik Mbak. Misalnya harga bawang merah, bawang putih gitu, kemarin harganya sekian tapi sekarang kok sekian gitu. Tapi kita juga kasih pengertian, memang harganya nggak tetap, jadi berubah-ubah gitu Mbak. Oke, ini contohnya Ibu sedang menjual telur ya Bu ya, biasanya di angka berapa dan online dijual berapa Bu? Kalau biasanya pas itu sebelum corona itu kan harganya udah 22. Tapi karena corona itu kan harganya merosot Mbak. Jadi kemarin itu titik terendah itu 15.000. Sekarang dari kandang itu kita 18, saya jualnya 19 gitu. Ya. Terima kasih Bu Hartini, semoga laris Bu dagangannya, monggo dilanjut kembali. Dan itu tadi percakapan kami dengan salah satu pedagang di Pasar Cebongan Sleman, Yogyakarta. Demikian kembali kepada Lofi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Yogyakarta.